Bagaimana semuanya dalam menjalankan ibadah puasa? Masih semangat terus ya? Pada saat ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari tobrut impiannya. Saat ini kita kembali diperlihatkan Xiaoyan dengan yang lainnya yang pada saat ini bergegas menuju ke sebuah tempat misterius. Lalu sementara itu di suatu tempat dalam kelompok badai dan meteorit hampa ini tampak ada zona vakum dengan meteorit besar yang tersuspensi di dalamnya. Namun hanya saja meteorit ini tidak memiliki gaya tumbukan dan tetap mengambang dengan lembut. Jika diperhatikan dengan seksama maka seseorang akan melihat beberapa sosok duduk bersila di setiap meteorit tersebut. Jumlahnya juga bervariasi, ada yang beranggotakan lebih dari belasan sosok dan ada yang hanya beranggotakan satu orang. Di depan meteorit tersebut ada pusaran kehampaan yang samar yang terlihat misterius dan berbahaya. Sosok-sosok di meteorit ini semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah keabadian kaisar, ada beberapa orang kuat di antara mereka yang menyembunyikan aura mereka yang sesungguhnya. Mereka semua duduk bersila di atas meteorit tanpa adanya niat untuk mengambil tindakan. Dapat terlihat jelas bahwa untuk memasuki pusaran kehampaan mereka perlu menghancurkan blokade terlebih dahulu. Tetapi tidak ada di antara mereka yang pada saat ini bersedia untuk mengambil inisiatif. Salah seorang di antara kerumunan pada akhirnya bergumam bahwa blokade ini masih perlu untuk ditembus. Semua orang pada saat ini tampaknya sedang menunggu untuk bisa menerobos blokade tersebut. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya seseorang segera berteriak dengan suara yang mengandung kekuatan yang menyebar ke segala arah. Sosoknya berkata bahwa mereka semua datang ke sini untuk masuk, oleh karena itu mengapa mereka tidak bekerja sama untuk menghancurkan blokade ini? Tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus membuang-buang waktu di tempat ini. Setelah suaranya terdengar tidak ada seorang pun yang pada saat ini menjawab. Sosok yang berbicara ini adalah seorang pria dengan dua wanita di sampingnya. Melihat tidak ada yang bergerak mereka segera berdiri dan bergegas ke depan pusaran air. Pria itu pun segera memperkenalkan namanya bahwa dirinya bernama Luo Ang. Apakah ada orang kuat di antara mereka yang bersedia bergabung dengannya untuk menghancurkan blokade? Bagaimana jika mereka berteman dan masing-masing akan mengambil apa yang mereka butuhkan setelah masuk? Pria bernama Luo Ang memancarkan aura yang kuat ketika dirinya berdiri dengan tegak. Meskipun dirinya berbicara dengan nada rendah hati tetapi matanya cukup memancarkan kebanggaan karena bagaimanapun kekuatannya berada di level pertama keabadian dewa. Siapapun yang dapat mencapai keabadian dewa sudah merupakan petarung yang sangat hebat. Setelah Luo Ang selesai berbicara, beberapa sosok di meteorit pada akhirnya berdiri. Mereka melihat ke sekitar sebelum akhirnya melangkah maju dan berubah menjadi kilatan pelangi menyapu ke depan. Mereka berpikir jika terus-menerus mengkonsumsi energi bukanlah sebuah solusi. Oleh karena itu lebih baik bekerja sama untuk mematahkan blokade pusaran kehampaan ini. Pada akhirnya di bawah komando Luo Ang lebih dari belasan sosok menyerang bersamaan. Luo Ang berteriak bahwa jika mereka bekerja sama mereka pasti akan bisa memecahkannya. Serangan mereka pada akhirnya seketika terjatuh pada blokade pusaran. Blokade ini seperti penghalang yang sangat besar. Setelah serangan massal mendarat di atasnya, blokade pada saat ini tampak masih belum bisa ditembus. Sebaliknya kekuatan serangan balik yang besar pada saat ini terbentuk. Tiba-tiba darah para sosok itu bergolak dan ada yang langsung menyemburkan seteguk darah sebelum akhirnya melesat mundur. Terlihat jelas bahwa mereka semua tampaknya telah meremehkan kekuatan blokade tersebut. Bahkan dengan Luo Ang dan dua keabadian dewa lainnya mereka pada saat ini tidak mendapatkan keuntungan. Luo Ang pun kembali berteriak bahwa blokade ini terlalu kuat. Dirinya meminta tolong kepada semua orang untuk bertindak bersama-sama karena jika tidak akan ada di antara mereka yang bisa masuk. Luo Ang menatap ke arah sosok-sosok yang berada di sekitar dengan menyipitkan matanya. Pada saat ini tidak sampai setengah sosok ikut bekerja sama dengan Luo Ang.
Melihat sosok yang masih belum bergerak di banyak meteorit, Luo Ang pada saat ini mengerutkan kening dan kembali berteriak keras ketika bertanya apakah mereka tidak bersedia mengambil tindakan. Mendengar apa yang diteriakkan oleh Luo Ang, salah seorang di antara kerumunan segera mulai berbicara. Sosoknya berkata sebaiknya dirinya jangan membuang-buang energinya. Tanpa adanya keabadian dewa tingkat ketiga mustahil bagi mereka untuk menembus blokade. Luo Ang seketika mengerutkan kening begitu mendengar hal ini. Tidak heran sudah lama sekali dirinya berada di sini dan beberapa orang kuat yang menyembunyikan aura mereka belum juga bergerak. Ternyata ini adalah alasannya di mana mereka sedang menunggu munculnya keabadian dewa yang kuat yang berada di langkah ketiga. Tetapi meskipun begitu, Luo Ang merasa bahwa ada kesempatan jika mereka bekerja sama. Dirinya terlalu lama menunggu di tempat ini dan dirinya benar-benar tidak lagi ingin menunda banyak waktu. Luo Ang pun segera berkata bahwa meskipun mereka tidak memiliki level ketiga keabadian dewa tetapi mereka memiliki jumlah yang banyak. Apakah mungkin mereka tidak dapat menembus blokade tersebut bahkan jika mereka bergabung? Selain itu mereka bukanlah kelompok pertama yang masuk dan jika mereka terus menunda mereka pasti akan kehilangan semua keberuntungan yang berada di dalam. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini bertindak dengan cepat. Setelah Luo Ang selesai berbicara banyak orang menunjukkan cahaya aneh di mata mereka. Tampak terlihat jelas bahwa beberapa di antara mereka tidak tahu bahwa beberapa sosok telah memasuki area misterius tersebut terlebih dahulu. Tepat ketika semua orang berdiri dari meteorit mereka masing-masing, tiba-tiba suara aneh terdengar dari kejauhan. Ada dua sosok, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Sosok di depan merupakan orang tua berambut abu-abu mengenakan kemeja kain biru. Penampilannya tampak terlihat baik hati tetapi pada pandangan pertama jelas terlihat bahwa dirinya adalah pria yang kuat dan berwibawa. Di belakangnya ada seorang pria yang tampak sedang menggerutu sambil berjalan. Pria tersebut menyebut sosok tua di hadapannya dengan Pak Tua. Dirinya bertanya apakah Pak Tua telah berbohong kepadanya. Apakah orang itu benar-benar akan datang ke tempat ini? Pria tua di hadapannya pun segera berkata bahwa dirinya telah memberitahunya 1000 kali. Selain itu sebaiknya dirinya memanggilnya dengan sebutan guru. Sebaiknya dirinya sendiri juga jangan bertingkah konyol dan tidak sopan seperti itu. Terlebih lagi bagaimana mungkin seorang guru berbohong kepada muridnya. Sosok tua tersebut mengangkat alisnya sebelum akhirnya menatap ke arah pria yang sudah berada di sebelahnya. Sementara itu si pria di sampingnya pada saat ini hanya terdiam sambil sedikit menggerutu. Pria tua itu pun lanjut berkata bahwa dirinya telah menjelaskan menurut gosip yang telah dirinya dapat orang yang dicari olehnya akan datang ke tempat ini tetapi dirinya tidak bisa menjaminnya. Selain itu dirinya pada saat ini ingin tahu mengapa dirinya benar-benar repot-repot dengan reinkarnasi dari Yang Mulia. Dengan warisan dari gurunya dirinya bisa menjamin bahwa dirinya akan menjadi 1 dari 10 atau bahkan 5 teratas di sensi di masa depan. Sosok yang diceramahi ini pada saat ini terdiam sementara pria tua pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka duduk terlebih dahulu. Sosok tua ini tidak lain adalah Cao Qing yang pernah ditemui oleh Xiao Yan di tempat hukuman para dewa. Sementara itu jika Xiao Yan melihat lelaki yang berada di sampingnya, Xiao Yan bahkan lebih mengenali sosok tersebut. Dirinya adalah Luo Tian yang seharusnya mati di tangan Xiao Yan. Jin Taiwei ingin menjadikannya sebagai penerus Yang Mulia tetapi tidak berhasil. Luo Tian yang telah dijadikan subjek uji coba oleh Jin Taiwei pada saat ini dipilih oleh Cao Qing menjadi muridnya. Luo Tian pada saat ini segera menoleh ke arah Cao Qing dan berkata dengan suara berat dan penuh tekad di matanya. Dirinya berkata bahwa dirinya telah mengikuti Pak Tua Cao Qing dan obsesinya adalah untuk melawan reinkarnasi Yang Mulia. Bahkan jika dirinya harus kalah, dirinya pada saat ini benar-benar harus bertarung melawannya. Sementara keduanya berbicara mereka tampak sama sekali mengabaikan lingkungan di sekitar dan mendarat di meteorit yang sudah dimiliki pemilik.
beberapa sosok di meteorit tersebut semua menatap ke arah Chao Qing dan Luo Tian dengan mata tidak bersahabat. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa siapa cepat dirinya dapat dan mereka adalah yang pertama datang ke meteorit ini. Luo Tian pada saat ini tiba-tiba menginjak tanah dan seluruh meteorit mulai bergetar hebat. Dengan suara keras meteorit tersebut langsung meledak. Wajah beberapa sosok sedikit berubah dan mereka segera menghindar sedikit menjauh. Salah seorang di antara mereka segera berteriak ke arah Chao Qing bahwa mereka mencari kematian. Jika mereka ingin bertempur maka dirinya akan menemaninya sampai akhir. Total ada 5 orang di belakang sosok tersebut dan tidak satu pun di antara mereka yang merupakan keabadian dewa. Hanya si pria yang berbicara yang memiliki kekuatan langkah ke-9 keabadian kaisar. Meskipun dirinya masih belum menerbos keabadian dewa tetapi jelas dirinya merupakan salah satu yang terbaik dari kelompok tersebut. Sementara itu di sisi lain Chao Qing segera memasang senyum meminta maaf ke arah si pria. Dirinya tampak sederhana dan jujur dan kain birunya membuat orang merasa bahwa dirinya adalah orang baik pada pandangan pertama. Chao Qing pada saat ini berkata sebaiknya mereka tetap tenang, muridnya tidak mengetahui apa-apa. Dirinya juga pada saat ini ingin meminta maaf kepada mereka semua. Mendengar hal tersebut pria itu pun segera melambaikan tangannya seolah-olah memperlakukan Luo Tian sebagai junior yang bodoh. Dirinya juga berkata bahwa sebaiknya Luo Tian berterima kasih kepada gurunya. Jika tidak mereka tidak akan membiarkannya lolos. Tepat ketika suara tersebut terdengar Chao Qing yang memiliki wajah baik di hadapannya tiba-tiba bergerak secepat kilat. Dirinya menusukkan kedua jarinya ke mata pria tersebut dan jeritan tajam segera menyebar. Pemandangan ini juga seketika menyejutkan semua orang. Tangan lain dari Chao Qing pada saat ini menusuk punggung si pria dan kelima jarinya menggali jantungnya yang berdebar kencang. Chao Qing juga lanjut berkata bahwa muridnya tidak membutuhkan si pria untuk diberi pelajaran. Dirinya memang salah pada saat sebelumnya. Namun meskipun dirinya salah si pria tidak bisa berbicara omong kosong seperti itu di hadapannya. Pria itu seketika menyadari ada yang tidak beres dan dirinya memutuskan untuk segera berlutut. Dirinya mencoba memohon belas kasihan tetapi sebelum dirinya membuka mulutnya tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah dengan keras. Dua sosok yang tiba-tiba muncul ini segera menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar. Tidak ada perselisihan di sini sebelumnya. Terlebih lagi dengan sejumlah besar meteorit tidak ada yang istimewa di atasnya oleh karena itu tidak perlu diperbutkan. Sementara itu di sisi lain Luo Tian pada saat ini menoleh menatap ke arah Chao Qing dengan tatapan tidak senang dan mulai berbicara. Dirinya berkata mengapa Pak Tua Chao Qing ikut campur dalam urusan orang lain, sebaiknya mereka pada saat ini pergi terlebih dahulu. Chao Qing mengangguk berulang kali dan berkata bahwa guru akan mengikutinya. Untuk sesaat mereka tidak dapat membedakan siapakah yang menjadi guru dan siapakah yang menjadi murid. Dua sosok ini pada akhirnya bergegas menuju ke arah blokade pusaran kehampaan dan Luo Ang segera menangkupkan tinju kepada mereka. Dengan penuh hormat dan nada bicara ramah dirinya segera menyambut keduanya. Luo Ang berkata bahwa mereka berdua pasti orang-orang yang hebat. Ada blokade di tempat ini. Mereka dapat bekerja sama untuk menghancurkan blokade tersebut setelah berhasil masuk dirinya tidak akan mengganggu kedua dewa. Luo Ang pada saat ini tersenyum dan dirinya benar-benar ingin segera mendapatkan bantuan. Dirinya tahu di dalam hatinya bahwa meskipun kedua orang ini memiliki aura yang terasa biasa mereka bukanlah sosok yang sederhana. Jika kelompok Luo Ang sedikit ceroboh maka mereka akan mati tanpa bisa dijelaskan. Pria tua ini baru saja meminta maaf tetapi dirinya langsung menghabisi pihak lain tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Luo Ang pada saat ini hanya bisa tersenyum ramah sementara Luo Tian tampak memiliki ekspresi dingin. Dirinya lanjut melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan langsung menuju ke arah blokade pusaran kehampaan.
Wajah Luo Ang dan yang lainnya langsung berubah dan mereka langsung menghindar. Kilatan pelangi panjang ini seketika menghantam blokade besar dengan kecepatan tinggi di depan banyak pasang mata. Suara tumpul dari ledakan seketika menyebabkan riak-riak seperti air mancur di sekitar kehampaan. Namun blokade ini tidak langsung hancur. Sebaliknya blokade ini membentuk kekuatan penyeimbang pukulan Luo Tian. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan kekuatan yang tampak seimbang. Kekuatan konfrontatif yang dibentuk oleh keduanya begitu mencengangkan sehingga mata semua orang terbelalak. Mereka ingin melihat apakah orang yang tiba-tiba muncul ini dapat menembus blokade sendirian. Mereka semua tahu bahwa sosok-sosok yang bisa datang ke daerah misterius ini semuanya sangat kuat. Tidak ada yang lemah di tempat ini. Setidaknya mereka semua telah mencapai keabadian kaisar. Munculnya wilayah misterius ini juga akan membuat banyak orang kuat yang tersembunyi di Sensi memilih untuk bergegas. Belum lagi keberuntungan lainnya, godaan terbesarnya adalah munculnya kekuatan asli. Jiwa Gua Void yang merupakan kekuatan asli ini pasti akan menimbulkan persaingan di antara berbagai pihak. Meskipun Xiao Yan tidak sepenuhnya jelas tentang fungsinya dilihat dari subjiwa Gua Void yang dimiliki Xiao Yan itu seharusnya adalah kekuatan asli dengan kemampuan untuk mengendalikan ruang. Jika perjalanan melintasi ruang angkasa dapat mempersingkat waktu secara signifikan, maka tidak mengherankan jika kemampuan semacam itu telah menarik banyak orang kuat untuk muncul. Sementara itu banyak sosok pada saat ini memandang ke arah Luo Tian dan mereka segera mulai berbicara. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa kekuatan orang ini jelas hanya setara dengan keabadian dewa tingkat kedua, namun dirinya memiliki kekuatan yang sangat kuat yang sama sekali tidak sesuai dengan kekuatannya sendiri. Dirinya khawatir hanya orang kuat langkah ketiga yang dapat memiliki kekuatan ofensif seperti itu. Salah seorang lainnya mengangguk dan juga berkata bahwa orang tua di belakangnya bahkan lebih misterius. Mereka tampaknya tidak boleh memprovokasi kedua orang ini. Sebaiknya mereka menjauh untuk menghindari cedera di masa depan. Pria yang sebelumnya berbicara mengangguk dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata, tetapi pria ini tampak terlalu percaya diri. Bahkan jika dirinya memiliki kekuatan tempur yang unggul, tidak mudah untuk menerobos blokade ini dengan kekuatannya sendiri. Sementara itu selama tabrakan lingkaran cahaya muncul di depan tinjuan dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Namun stabilitas kekuatan penghalang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mengendur. Luo Tian pada saat ini menggertakkan giginya dan berpikir bahwa jika dirinya menyerah saat ini, bukankah dirinya akan langsung kehilangan muka karena sikap begitu mendominasinya sebelumnya. Ada tekad di mata Luo Tian dan dirinya pada saat ini benar-benar ingin menerobos blokade tersebut. Sementara itu Cao Qing tiba-tiba berkata dari belakang, apakah muridnya membutuhkan bantuan gurunya? Luo Tian menggerutuk dan berkata bahwa jika Pak Tua menolongnya maka dirinya akan kabur. Cao Qing seketika tertawa dengan dua tangan di belakang punggungnya. Dirinya menunjukkan senyum hangat ketika berkata bahwa Luo Tian memang muridnya yang baik. Kegigihan dan ketekunan seperti ini adalah kualitas terbaik untuk dikembangkan. Di sisi lain, di bawah pengeboman terus-menerus, blokade pada saat ini masih tetap tidak bergerak. Selanjutnya kekuatan yang sangat kuat meletus menghancurkan lingkaran cahaya tinju Luo Tian. Tubuh Luo Tian juga pada saat ini segera terkejut dan terlempar mundur. Luo Tian menstabilkan tubuhnya dan seketika menoleh ke arah Cao Qing dengan tatapan marah. Dirinya berkata bahwa tinju yang diajarkan oleh Pak Tua ini hanya sekuat ini. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Cao Qing tersenyum dengan wajah dipenuhi rasa sayang kepada Luo Tian. Cao Qing menjelaskan bahwa itu bukan salah Luo Tian dan juga bukan salah teknik tinjunya. Hal ini terjadi karena kekuatan penghalangnya memang cukup kuat. Tanpa adanya kekuatan langkah keempat keabadian dewa sangat sulit untuk menghancurkan blokade tersebut. Gurunya pada saat ini akan segera membantunya menghancurkan blokade.
Begitu dirinya selesai berbicara terdengar suara gemuruh yang besar dan tiba-tiba muncul sesosok monster besar menerobos ke dalam kehampaan di kejauhan, bentuknya seperti persegi kubus dengan warna emas gelap yang tampak penuh tekstur. Sosok yang baru saja muncul ini tidak lain adalah kapal dewa kuno. Ketika semua orang melihat kapal dewa kuno Luo Tian pada saat ini sedikit mengerutkan kening, Luo Tian tanpa sadar bergumam, bukankah ini adalah kapal induk Taiksu? Cao Qing pada saat ini mengelus jenggotnya dan bergumam bahwa seingatnya Taiksu berwarna hitam, kapal ini berwarna emas gelap. Selain itu aura yang terpancar darinya seharusnya bukan berasal dari Taiksu. Jika dirinya tidak salah mengingat seharusnya ini adalah sesuatu yang diubah dari Dewa Taiksu. Dirinya khawatir selain wanita dari alam dewa kuno untuk saat ini tidak ada orang lain di Sensi yang bisa melakukan hal ini. Oleh karena itu jika tebakannya benar pasti reinkarnasi yang mulia ada di antara mereka. Begitu kata-kata ini keluar, mata Luo Tian tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dirinya mengepalkan tinjunya tanpa sadar seolah-olah telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Selanjutnya beberapa sosok terlihat keluar dari kapal dewa kuno yang merupakan satu pria dan dua wanita. Begitu melihatnya dengan jelas seluruh tubuh Luo Tian bergetar dan dirinya tampak sangat bersemangat. Pakaian Luo Tian tiba-tiba bergerak tanpa adanya angin ketika bergumam, ternyata itu benar-benar Xiao Yan. Tanpa menunggu Cao Qing berbicara, dirinya segera menghentakkan kakinya dengan keras dan tubuhnya berubah menjadi kilatan pelangi panjang melesat lurus ke arah Xiao Yan. Dirinya juga berteriak bahwa dulu Jin Taiwei berkomplot melawannya dan menjadikannya subjek uji coba. Dirinya berpikir hidupnya tidak ada harapan, tetapi tampaknya dirinya telah mendapatkan kesempatan. Dirinya telah berlatih keras hanya untuk bertarung sekali lagi dengan Xiao Yan. Dirinya juga ingin membuktikan bahwa dengan bakatnya sendiri dirinya bisa menjadi pria yang kuat. Dirinya tidak perlu gelar yang mulia dan dirinya sama sekali tidak membutuhkan hal tersebut. Luo Tian seketika muncul di hadapan Xiao Yan dengan kegilaan di matanya. Dirinya mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan masih tampak berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tatapannya terlihat kosong. Dua wanita di belakangnya adalah Ye Beijing dan Xiao Yueli. Mereka hanya ingin keluar untuk melihat situasi spesifik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa musuh akan tiba-tiba menyerang. Tinju ini memancarkan aura yang kuat dan membentuk lingkaran cahaya di hadapan Xiao Yan. Jika diperhatikan lebih dekat, lingkaran cahaya ini berkilauan dengan simbol misterius. Itulah sebabnya kekuatan tinju ini begitu mencengangkan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak berniat mengambil tindakan. Bahkan Ye Beijing dan Xiao Yueli pada saat ini tampak terlihat cukup tenang. Ketika Luo Tian muncul, tinjunya seketika hendak mengenai Xiao Yan, tetapi tiba-tiba sesosok muncul dan meninju ke arah tinju dari Luo Tian. Kedua tinju ini langsung bertabrakan dan lingkaran cahaya Luo Tian terus bergetar. Luo Tian menatap ke arah sosok yang muncul di hadapannya yang memiliki bintang-bintang yang berkelap-kelip di matanya dan ada 9 segel bintang yang berkelap-kelip di antara alisnya. Orang yang bertarung melawan Luo Tian ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli milik Xiao Yan. Dengan suara keras lingkaran cahaya Luo Tian pecah dan tubuhnya terlempar mundur. Cao Qing segera muncul dan menstabilkan tubuh Luo Tian yang melesat. Selanjutnya Cao Qing segera berkata kepada Xiao Yan bahwa muridnya ingin bertarung dengan Xiao Yan dan bisakah Xiao Yan membiarkan klonnya mundur. Xiao Yan pun mengangkat kepalanya menatap ke arah dua sosok di hadapannya. Setelah melihat Cao Qing, mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit. Xiao Yan tentu mengenali Cao Qing dan Cao Qing ini seharusnya adalah senior bagi Xiao Yan. Namun perkataan Cao Qing ini membuat Xiao Yan merasa tidak senang dan Xiao Yan memutuskan untuk bertindak acuh tak acuh. Xiao Yan pun segera bertanya apa maksud dari senior Cao Qing. Apakah dirinya pada saat ini ingin menggunakan Xiao Yan untuk melatih muridnya?
Di sisi lain pada saat ini Luo Tian tiba-tiba berbicara kepada Xiao Yan dengan nada keras. Luo Tian bertanya apakah Xiao Yan masih mengingat Luo Tian. Xiao Yan menatap ke arah Luo Tian dengan tatapan dingin. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya ingat tetapi dirinya tidak punya waktu untuk melawannya sekarang. Dirinya juga bukanlah lawan Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu membuang waktu. Mendengar Xiao Yan yang berbicara dengan suara berat pada saat ini sosok Luo Tian menggertakkan gigi, sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya mengamati sekitarnya. Xiao Yan datang ke sini untuk menemukan jiwa gua Void dan sekarang Xiao Yan harus mencari tahu situasi di sini secepat mungkin. Xiao Yan juga pada saat ini sesungguhnya masih menghormati sosok yang bernama Chao Qing. Bagaimanapun Chao Qing pernah menolong Xiao Yan sekali di tempat hukuman para dewa. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengabaikan keduanya, suara Chao Qing pada saat ini tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Chao Qing berkata dengan penuh hormat sebaiknya sahabatnya menunggu sejenak. Xiao Yan seketika mengerutkan kening dan tanpa sadar Xiao Yan kembali menatap ke arah Chao Qing. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan Chao Qing jelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Selain itu kemampuan bertarungnya juga bahkan belum diketahui. Dirinya sangat misterius dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menyinggung perasaan Chao Qing. Sementara itu Chao Qing kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa muridnya memang terlalu sombong. Hal ini juga tidak kondusif untuk pengembangan warisan tertingginya yang akan dirinya serahkan kepada muridnya. Oleh karena itu kali ini dirinya ingin meminta bantuan dari Xiao Yan. Xiao Yan mendengar suara Chao Qing yang terus melantun tanpa adanya kesombongan sedikit pun. Chao Qing pada saat ini tampak terdengar sedikit rendah hati. Xiao Yan pun langsung menjawab bahwa senior bisa mengatakan apa yang dirinya inginkan. Selain itu Xiao Yan ingin berterima kasih atas bantuan senior sebelumnya. Xiao Yan kali ini tidak akan menolak dan Xiao Yan akan berusaha semampunya. Mendengar hal tersebut Chao Qing pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa dirinya ingin Xiao Yan melakukan sesuatu yang sederhana saja. Xiao Yan bisa melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Xiao Yan hanya perlu memukuli muridnya dengan keras dan jangan menahan diri. Akan lebih baik jika Xiao memukulnya sampai hanya tersisa sedikit aura dan mencoba menghancurkan tubuhnya. Xiao Yan seketika sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan sama sekali tidak bisa memahami apa tujuan dari guru dan murid ini. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan khawatir hal ini tidak pantas. Menanggapi hal tersebut Chao Qing segera menghela nafas dan berkata agar Xiao Yan jangan khawatir. Xiao Yan bisa melakukannya. Chao Qing juga tidak akan ikut campur di dalam hal ini. Terlebih lagi setelah selesai dirinya akan memberi Xiao Yan kompensasi dan tidak akan membiarkan Xiao Yan menderita kerugian apapun. Xiao Yan terdiam karena sesungguhnya Xiao Yan benar-benar tidak ingin repot-repot dengan guru dan murid ini, namun Xiao Yan sadar bahwa Chao Qing mungkin tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi terkecuali Xiao Yan setuju. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa dengan kekuatan setinggi Chao Qing tentu dirinya tidak akan memberikan sesuatu yang tidak berharga kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menyetujuinya dan berkata jika begitu biarkan Xiao Yan mencobanya. Namun Xiao Yan berharap senior tidak melupakan kompensasinya di kemudian. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya meminta kedua gadis tersebut mundur sedikit sebelum akhirnya menatap ke arah Luo Tian. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan ingat benar bahwa nama orang ini adalah Tian Luo. Raut wajah Luo Tian pada saat ini seketika berubah menjadi jelek. Saat dirinya mendengar bahwa Xiao Yan salah menyebut namanya, matanya pada saat ini berkedut. Dirinya pun segera berteriak memperkenalkan bahwa dirinya bernama Luo Tian. Xiao Yan seketika tersenyum dan menggaruk kepalanya ketika meminta maaf dan menjelaskan bahwa Xiao Yan telah salah mengingat. Xiao Yan sesungguhnya sengaja menyebut nama Luo Tian dengan salah hanya untuk membuat pihak lain kesal.
Sementara itu Luo Tian pada saat ini tampaknya telah meredakan amarahnya. Dirinya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Luo Tian pernah dikalahkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Kali ini dirinya datang ke sini bukan karena kebencian tetapi untuk belajar dari Xiao Yan. Dirinya berharap Xiao Yan tidak akan menahan diri ketika bertempur dengan Luo Tian. Luo Tian pada saat ini tampak benar-benar tidak dipenuhi dengan amarah seperti apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Sebaliknya Xiao Yan menatap ke arah Luo Tian yang menangkupkan tangannya dengan tulus ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun teringat dalam pertempuran di tempat hukuman para dewa tubuh yang mulia yang diperoleh oleh Luo Tian, semuanya diambil oleh Xiao Yan yang pada akhirnya hal tersebut hampir membunuhnya. Secara logika seharusnya dirinya memiliki kebencian yang mendalam kepada Xiao Yan. Sementara itu Luo Tian segera menjelaskan bahwa semuanya sudah diatur oleh Jin Taiwei sejak awal. Selain itu pada saat ini dirinya sangat menghormati Xiao Yan, oleh karena itu dirinya ingin menjadi temannya. Namun sebelum itu dirinya pada saat ini ingin menjadi musuh Xiao Yan. Lalu setelah Luo Tian selesai berbicara, saat ini niat membunuh yang kuat justru tiba-tiba terpancar dari tubuhnya ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan ganas. Tentu saja hal ini dikarenakan Xiao Yan telah merebut kopi tubruk buatan Budayantinya.